Halo, jumpa lagi bersama saya Ibu Erna di sini dalam mata kuliah pengelolaan citra digital. Nah, kali ini kita masih dalam bentuk pengantar. Kita pelajari lebih dalam tentang citra, dalam hal ini tentang pembentukan citra. Eh, Pada dasarnya, citra itu terdiri dari dua macam citra. Ada citra kontinu dan ada yang disebut dengan citra diskrit ya. Kalau citra kontinu, citra ini dihasilkan dari sistem optik yang menerima sinyal analog ya. Misalkan mata manusia dan kamera analog ya. Sedangkan kalau citra diskrit ini dihasilkan melalui proses digitalisasi terhadap citra kontinu. Jadi dari hasil citra kontinu dilakukan proses digitalisasi, maka dapatlah citra diskrit. Nah, ada beberapa contoh sistem optik dilengkapi dengan fungsi digitalisasi sehingga mampu menghasilkan citra diskrit, misalnya kamera digital dan juga scanner ya. Sedangkan kalau citra diskrit ini bisa juga disebut sebagai citra digital. Nah, komputer digital yang umum dipakai saat ini itu dapat melakukan pengolahan citra digital ya. Misalkan yang pertama di sini adalah model citra. Kalau secara matematis, fungsi intensitas cahaya pada bidang dwimatra itu disimbolkan dengan XY ya, fungsi XY yang dalam hal ini XY itu adalah koordinat pada bidang dwimatranya. Sedangkan fungsi X-nya di sini adalah intensitas cahaya atau brightness-nya pada titik X ya. Kemudian karena cahaya ini merupakan bentuk energi, maka intensitas cahaya itu bernilai antara 0 sampai tidak terhingga. Sehingga fungsinya 0 lebih kecil sama dengan fungsi X, Y lebih kecil tak terhingga. Nilai fxy sebenarnya itu adalah hasil dari I, xy, itu adalah jumlah cahaya yang berasal dari sumbernya atau illuminationnya. Nilainya antara 0 sampai tidak berhingga ya. Sedangkan ada lagi R, X, Y sama dengan derajat kemampuan objek untuk memantulkan cahaya atau reflection. Nilainya itu dari 0 dan 1. Nah, sumber cahaya itu menyinari permukaan objek ya. Jumlah pancaran atau iluminasi cahaya yang diterima objek pada koordinat X, Y adalah I, X, Y. Jadi di sini adalah iluminasi ya. Kemudian objek memantulkan cahaya yang diterimanya dengan derajat pantulannya itu R, X, Y, reflectionnya ya. Hasil kali antara I, X, Y dan R, X, Y itu menyatakan intensitas cahaya pada koordinat X, Y yang ditangkap oleh sensor visual pada sistem optik ya. Jadi rumusannya Fx, Y sama dengan I, X, Y kali R, X, Y ya, disimbolkan dengan tanda titik ya. Sehingga kita bisa lihat persamaan bahwa range-nya itu dari 0 lebih kecil sama dengan I, illumination-nya, X, Y lebih kecil tak terhingga. Sehingga 0 lebih kecil dan 0 lebih kecil sama dengan R, reflection, X, Y lebih kecil sama dengan 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa citra ini didapat dari fungsi citra ini adalah 0 lebih kecil sama dengan Fx, Y lebih kecil tak terhingga. Itu ya, jadi perpaduan antara illumination dan reflection. Ya, seperti ini gambarannya ya, bagaimana pembentukan citra ya. Jadi ada sumber cahaya, ada illumination-nya I, X, Y, kemudian ada bentuk normalnya dan ada fungsi dari citra itu didapat dari F, X, Y.
Nah, nilai I, X, Y itu ditentukan oleh sumber cahaya, sedangkan R, X, Y itu ditentukan oleh karakteristik objek dalam gambar ya, tergantung karakteristik objek pada gambar tersebut. Nah, nilai R, X, Y itu sama dengan 0, itu mengindikasikan penerapan total, sehingga sedangkan R, reflection X, Y itu sama dengan 1, menyatakan pemantulan total. Jadi R, X, Y sama dengan 0 itu mengindikasikan penerapan total. Kalau R, X, Y itu sama dengan 1, menyatakan pemantulan total. Jadi, jika permukaan mempunyai derajat pemantulannya 0, berarti fungsi intensitas cahayanya jadi F, X, Y itu juga bernilai 0. Sebaliknya juga, jika permukaan mempunyai derajat pemantulannya 1, maka fungsi intensitas cahaya sama dengan iluminasi yang diterima oleh permukaan tersebut, permukaan objek ya, gambar tersebut. Nah, contoh nilai IX,1 ini misalkan gini ya, pada hari cerah, matahari itu menghasilkan iluminasi IX,Y sekitar 9.000 foot candles ini ya, satuannya. Pada hari mendung atau berawan, matahari menghasilkan iluminasi IX,Y itu sekitar 1.000 foot candles. Kalau pada malam bulan purnama, sinar bulan menghasilkan iluminasi IX,Y sekitar 0,01 foot candle. Jadi perbedaannya rentangnya cukup jauh ya, kalau matahari cerah, mendung, dan di malam hari ya pada saat bulan purnama. Nah, contoh nilai R, X, Y, kalau tadi iluminasinya, sekarang reflectionnya. Kalau benda hitam itu punya reflectionnya R, X, Y-nya sebesar 0,01. Kalau dinding putih itu R, X, Y-nya 0,8. Kalau benda logam dari stainless steel itu mempunyai R, X, Y-nya 0,65. Dan kalau salju itu mempunyai nilai R, X, Y-nya 0,93. Jadi sebenarnya sudah ada standarnya ya untuk model citra. Untuk intensitas F dari gambar hitam putih pada titik X, Y itu disebut derajat keabuan, gray level ya. Yang dalam hal ini derajat keabuannya bergerak dari hitam ke putih, cenderung dari hitam ke putih. Sedangkan citranya itu disebut citra hitam putih atau grayscale image atau citra monokrom ya, gambar-gambar monokrom image ya. Derajat keabuan itu memiliki rentang nilai dari minimal I-min sampai I-max ya. Intensitas minimum dan intensitas maksimum, atau I-min lebih kecil, F lebih kecil I-max. Jadi selang intensitas minimal dan intensitas maksimal itu disebut skala keabuan ya. Biasanya selang I-min, I-max sering digeser untuk alasan-alasan praktis menjadi selang 0,L, yang dalam hal ini nilai intensitas 0 menyatakan hitam, kalau nilai intensitas L itu menyatakan putih ya, sedangkan nilai intensitas antara 0 sampai L itu berkisar dari hitam ke putih. Nah, sebagai contoh ada citra hitam putih dengan 256 level gitu ya. Artinya mempunyai skala abu-abu dari 0 sampai 255 atau matriks 0,255 ya. Yang dalam hal ini nilai intensitas 0 itu menyatakan hitam dan nilai intensitas 255 itu menyatakan putih ya. Dan nilai antara 0 sampai 255 menyatakan warna keabuan yang terletak antara hitam dan putih. Nah, citra hitam putih ini juga disebut citra satu kanal, gitu ya, karena warnanya hanya ditentukan oleh satu fungsi intensitas cahaya saja. Citra berwarna color image, kalau color image itu dikenal dengan nama citra spektral. Jadi kalau hitam putih itu satu kanal, citranya hanya satu kanal, disebut dengan citra satu kanal. Kalau
yang citra berwarna itu disebut dengan citra spektral ya. Karena apa? Karena warna pada citra itu disusun oleh 3 komponen warna ya, yang disebut dengan komponen RGB ya, RGB-nya ya. R itu red, merah, G itu green, hijau, dan blue, B itu biru atau blue. Nah, intensitas suatu titik pada citra berwarna itu merupakan kombinasi dari 3 intensitas. Ada derajat keabuan merah, F merah, X, Y, ada derajat keabuan hijau, F hijau, X, Y, ada derajat keabuan biru, ada F biru, X, Y ya. Nah, berikut bagaimana dengan digitalisasi citra ya? Kalau tadi ada citra discrete, ada citra continue ya. Nah, kalau digitalisasi citra, agar kita dapat mengolah data citra ini dengan komputer digital, maka suatu citra itu harus direpresentasikan secara numerik dalam nilai-nilai discrete ya. Jadi representasi citra fungsi malar continuum jadi nilai-nilai discrete gitu ya. Jadi yang tadinya sifatnya continue jadinya discrete, itu disebut dengan digitalisasi. Nah, citra yang dihasilkan inilah yang disebut dengan citra digital atau digital image ya. Pada umumnya citra digital ini berbentuk 4 persegi panjang dan dimensi ukurannya dinyatakan sebagai tinggi X lebar atau lebar X panjang ya, sebagai tinggi kali lebar atau lebar kali panjang maksudnya. Nah, citra digital yang tingginya N, lebarnya M, dan memiliki L derajat keabuan dapat dianggap sebagai suatu fungsi f, x, y, di mana 0 lebih kecil sama dengan x, lebih kecil sama dengan M, lebar, 0 lebih kecil sama dengan y, lebih kecil sama dengan N, tinggi, 0 lebih kecil sama dengan F, lebih kecil sama dengan L, derajat keabuannya. Jadi ada matriksnya terdiri dari tinggi, lebar, dan derajat keabuan. Nah, citra digital yang berukuran N kali M, lazimnya itu dinyatakan dengan matriks yang berukuran N baris dan M kolom ya. Jadi N itu menyatakan baris, M-nya itu menyatakan kolom dari sebuah citra. Indeks baris I dan indeks kolom J itu menyatakan suatu koordinat titik pada citra, sedangkan Fij merupakan intensitas derajat keabuan pada titik IJ. Masing-masing elemen pada citra digital itu berarti elemen matriks ya, itu disebut dengan image element, picture element, atau pixel atau PEL gitu ya. Kalau kita biasa sebutnya pixel gitu ya. Jadi citra yang berukuran N kali M itu mempunyai NM buah piksel, dikalikan ya. Jadi kalau kita sebut piksel ya perkalian antara baris dan kolom ya dari titik koordinat citra yang ada. Nah, misalnya sebuah citra ini berukuran 256 kali 256 citra dan direpresentasikan secara numerik dengan matriks yang terdiri dari 256 buah baris diindeks dari 0 sampai 255 dan 256 buah kolom diindeks dari 0 sampai 255. Seperti ini ya jadinya. Nah, piksel pertama pada koordinat 0,0 mempunyai nilai intensitasnya 0, yang berarti bahwa piksel tersebut hitam. Piksel kedua pada koordinat 0,1 mempunyai intensitas 134, yang berarti warnanya antara hitam dan putih, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, bagaimana akuisisi citranya? Untuk proses akuisisi citra ini adalah proses pemetaan suatu pandangan atau scene menjadi citra kontinu dengan menggunakan sensor. Ada beberapa macam sensor ya untuk melakukan akuisisi citra di sini. Ada sensor tunggal atau single sensor, ada sensor garis, sensor strip, atau sensor larik, sensor ray. Sensor tunggal yang paling familiar di sini adalah fotodiode ya. Fotodiode terbentuk dari silikon yang memiliki tegangan keluaran yang sebanding dengan cahaya.
Nah, untuk menciptakan citra dua dimensi dengan menggunakan sensor ini, harus ada proses pemindahan relatif di setiap sumbu X dan Y antara sensor dan objek ya. Sensor garis melakukan pencitraan satu arah. Kalau sensor ini berupa deretan sensor yang disatukan dalam satu baris sehingga dapat melakukan akuisisi sumbu X secara bersamaan ya. Untuk mengakuisisi citra keseluruhan, sensor digerakkan searah sumbu Y. Sensor ini sering dijumpai pada mesin scanner ya. Ada juga sensor larik. Kalau sensor larik berbentuk larik dua dimensi dan banyak sekali ditemukan dalam kamera digital ya. Kalau tadi sensor ini ya, single sensor ya, itu sering ditemukan di mesin scanner. Kalau ini untuk dua dimensi banyak sekali ditemukan di kamera digital. Jadi disebut dengan sensor larik pada kamera ya. Disebut dengan CCD charge coupled device dengan ukuran rata-rata itu mencapai 4000 kali 4000 elemen. Nah, sensor yang menangkap setiap iluminasi yang dipantulkan oleh objek dan akan diproyeksikan ke dalam bidang citra ya. Secara bersamaan sensor larik akan menghasilkan keluaran yang setara dengan integrasi dari cahaya yang diterima setiap sensor. Ini sampling. Samplingnya seperti ini ya, dari citra kontinu dilakukan sampling jadi citra digital. Citra kontinu diterok ya, disampling pada grid-grid yang berbentuk bujur sangkar ya. Dari dalam posisi horizontal dan vertikal ya. Ini penerokan atau sampling secara spasial. Terdapat perbedaan antara koordinat gambar yang diterok dengan koordinat matriks yang hasil digitalisasi ya. Titik asal 0,0 pada gambar elemen 0,0 pada matriks tidak sama. Koordinat X dan Y pada gambar dimulai dari sudut kiri bawah, sedangkan penomoran piksel pada matriks dimulai dari sudut kiri atas ya, jadi berbeda ya. Oke, contoh samplingnya seperti ini ya. Dalam hal ini misalkan M di sini adalah jumlah maksimum piksel dalam satu baris, M di sini adalah jumlah maksimum piksel dalam satu kolom, DX di sini adalah lebar gambar dalam satuan inci ya. Terus DY di sini adalah tinggi gambar dalam satuan inci. Elemen IJ di dalam matriks itu menyatakan intensitas cahaya pada area citra yang direpresentasikan oleh piksel. Sedangkan contoh tinjau citra biner yang hanya punya 2 derajat gabuan, 0 dan 1 putih ya. Sebuah gambar yang berukuran 10 kali 10 inci dinyatakan dalam matriks yang berukuran 5 kali 4, yaitu 5 baris dan 4 kolom ya. Tiap elemen gambar lebarnya itu 2,5 inci dan tingginya 2 inci, itu akan diisi sebuah nilai tergantung pada rata-rata intensitas cahaya pada area tersebut. Gitu. Jadi kalau ya mungkin lebih spesifiknya kalau teman-teman menggunakan misalkan Photoshop gitu ya, ketika teman-teman melakukan scroll sampai piksel yang paling terendah, di situ kita akan melihat area-area intensitas cahaya ya yang membentuk image atau citra tersebut. Nah, penerok atau sampling sini, misalkan di sini areanya 2,5 kali 2,0 inci pada sudut kiri atas, gambar dinyatakan dengan lokasi 0,0 ya. Ini ya, 0,0 mulai dari bawah ya. Pada matriks 5 kali 4 mengandung nilai 0 yang berarti tidak ada intensitas cahaya ya. Kalau area 2,5 kali 2,0 inci pada sudut kanan bawah, gambar dinyatakan dengan lokasi 4,3 pada matriks 5 kali 4 yang mengandung nilai 1 ya. 0 di bagian atas sudut kiri, kemudian 1 ya. Berarti ini titik iluminasi maksimum ya. Ya, ini startnya, ini endingnya. Jadi bentuk matriks untuk mempresentasikan sebuah citra ya. Misalkan ini citra grid. Nah, untuk memudahkan implementasi jumlah sampling, biasanya diasumsikan perpangkatan dari 2 ya, misalkan N sama dengan 2 pangkat N.
N di sini bilangan bulat positif ya, dan N di sini adalah jumlah penerokan pada suatu baris atau kolom. Misalkan ukuran penerokan 256 kali 256 piksel dan jadi 128 kali 256 piksel. Pembagian gambar menjadi ukuran tertentu menentukan resolusi ya. Resolusi atau derajat rincian yang dapat dilihat ya secara spasial yang diperoleh. Semakin tinggi resolusinya, yang berarti semakin kecil ukuran piksel atau semakin banyak jumlah pikselnya. Semakin halus gambar yang diperoleh karena informasi yang hilang akibat pengelompokan derajat gabungan pada penerokan semakin kecil. Ini contohnya ya. Ini 256 kali 256 piksel. Ini sudah penerokan jadinya 128 kali 128 piksel. Ini jadi 64 kali 64 piksel. Ini jadi 32 kali 32 piksel ya. Jadi ukuran penerokan berbeda itu menghasilkan kualitas citra yang berbeda-beda ya. Berbeda-beda juga kuantitasnya. Jadi gambar yang di atas ini memperlihatkan efek perbedaan penerokan citra ya. Citra Lena ini model disebut dengan Lena ya. Citra Lena di sini masing-masing ini ya ukurannya yang tadi disebutkan ya. Nah, ini semua punya jumlah derajat keabuan yang sama ya, 256 buah. Karena area tampilan untuk 4 citra Lena pada gambar di sana itu area tampilannya 256 kali 256 piksel. Jadi piksel-piksel citra yang berevolusi ya, beresolusi rendah itu diduplikasi untuk mengisi seluruh bidang tampilan ya. Makanya seperti ini ya. Jadi tetap ukuran pikselnya 256 kali 256 ya. Ukuran areanya ya. Hal ini menghasilkan efek blok-blok yang sering diamati pada gambar beresolusi rendah pada umumnya. Jadi kalau resolusinya rendah, maka blok-blok area pikselnya itu kita bisa lebih ini ya. Jadi semakin tinggi nilai pikselnya, lebih smooth ya sebuah citra. Nah, setelah dilakukan kuantisasi ya. Nah, langkah kuantisasi ini apa? Langkah selanjutnya setelah proses penerokan ya, itu ada disebut dengan kuantisasi. Jadi proses kuantisasi ini kita membagi skala keabuan 0,L menjadi G buah level yang dinyatakan dengan suatu harga bilangan bulat atau bilangan integer ya. Biasanya G ini diambil perpangkatan dari 2 ya. Jadi G sama dengan 2 pangkat N. G di sini ada gray ya, derajat keabuan. Kalau M di sini adalah bilangan bulat positif. Nah, misalkan kita dapat di sini ya, skala keabuan kalau 2 pangkat 1 ada 2 nilai, berarti 0. Rentang nilai keabuannya 0 dan 1. Nilai pikselnya itu 1 bit, 2 pangkat 2 itu 4 nilai skala keabuannya. Rentang nilai keabuannya dari 0 sampai 7, kemudian pixel depth-nya itu 2, dan seterusnya ya. Nah, kalau warna hitam dinyatakan dengan nilai derajat keabuan terendah ya, yaitu 0. Sedangkan putih itu dinyatakan dengan nilai derajat keabuan tertinggi yang misalnya 15 untuk 16 level ya. Ya, 16 level itu dimulai dari 0 ya. 0 sampai 15 ya, jadi ada 16 level. Nah, 0 itulah yang merupakan hitam ya, nilai derajat keabuan terendah. Jumlah bit yang dibutuhkan untuk merepresentasikan nilai keabuan piksel itu disebut kedalaman piksel ya, atau pixel depth. Citra sering diasosiasikan dengan kedalaman piksel. Jadi, citra dengan kedalaman 8 bit itu disebut juga citra 8 bit ya, atau citra 256 warna. Ini ya, skala keabuannya 2/8 ya. Rentang nilainya dari 0 sampai 255 ya. Berarti ada 256 level ya. Dan membutuhkan 1 byte atau 8 bit ya untuk merepresentasikan setiap piksel ya. Jadi G sama dengan 256 atau sama dengan skala keabuannya 2/8. Tiap piksel pada citra biner cukup direpresentasikan dengan 1 bit, yang mana bit 0 berarti hitam dan bit 1 berarti putih ya. Kalau skala keabuannya 2/1 ya, rentang nilainya 0
Itu satu, atau kita sebutnya citra biner. Nah, besarnya daerah derajat keabuan yang digunakan menentukan resolusi kecerahan dari gambar yang diperoleh. Sebagai contoh, jika digunakan 3 bit untuk menyimpan harga bilangan bulat, maka jumlah derajat keabuan yang diperoleh itu hanya 8. Jika digunakan 4 bit, maka derajat keabuan yang diperoleh itu adalah 16 buah. Seperti itu ya, sama seperti tabel di atas. Semakin banyak jumlah derajat keabuan, berarti jumlah bit kuantisasinya makin banyak. Semakin bagus gambar yang diperoleh karena meneruskan derajat keabuan akan semakin tinggi sehingga mendekati citra aslinya ya. Ya, berikut ini gambar memperlihatkan efek perbedaan kuantisasi citra Lena yang berukuran 256 kali 296. Masing-masing itu levelnya 256 level dan 128 level keabuan. Seperti ini. Ya, citra Lena yang kuantisasi dilakukan kuantisasi ya setelah proses penerokan atau sampling ya. Ya, biasanya kalau di pengolahan citra, ya, studi kasus penelitian pengolahan citra, itu pasti kan kita harus menentukan ukuran piksel dari sebuah citra ya. Ukuran piksel dari sebuah citra ya, supaya kita bisa menjadikannya sebagai standar pengolahan citra selanjutnya ya. Nah, ini ada citra naik kuantisasi ya pada 256 level dan 128 level. Ya, penyimpanan citra digital yang diterok menjadi 6 kali M buah piksel dan dikuantisasi menjadi G sama dengan 2 pangkat M ya, grayscale-nya ya. Derajat keabuan yang membutuhkan memori sebanyak P sama dengan N kali M bit ya. Sebagai contoh, misalkan kita menyimpan citra Lena itu berukuran 512 kali 512 piksel dengan derajat keabuannya 256, itu membutuhkan memori sebesar 512 kali 512 kali 8 bit tadi ya. 2 pangkat 8 ya. Ini ya. Untuk pixel depth 8 bit. Jadi kita dapatkan 2.048.000 bit ya. Seperti ini. Jadi secara keseluruhan resolusi gambar itu ditentukan oleh N dan M ya. Makin tinggi nilai M atau M dan M, maka citra yang dihasilkan semakin bagus ya, kualitasnya mendekati citra menerus ya. Jadi lebih smooth, kalau kita bilang lebih smooth ya. Untuk citra dengan jumlah objek yang sedikit, kualitas citra ditentukan oleh nilai M. Sedangkan untuk citra dengan jumlah objek yang banyak, kualitasnya ditentukan oleh nilai M atau M. Oke, berikut ini adalah elemen-elemen citra digital. Yang pertama, elemen pertama adalah kecerahan. Dalam citra digital itu pasti kecerahan. Ini kita perlu paham ya, teman-teman, karena ketika teman-teman melakukan pengolahan data citra, itu teman-teman mengambil apa? Elemen dari citra yang mau diolah ini apa? Misalkan yang pertama di sini adalah brightness atau kecerahan. Kecerahan itu kata lain untuk intensitas cahaya ya. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sampling tadi, penerokan, bahwa kecerahan pada suatu titik atau piksel di dalam citra itu bukan intensitas yang real ya, tapi sebenarnya itu adalah intensitas rata-rata dari suatu area yang melingkupinya. Sistem visual manusia mampu menyesuaikan diri. Mata kita, indera penglihatan kita ini mampu menyesuaikan diri dengan tingkat kecerahan atau brightness ya. Mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi dengan jangkauan sebesar 10 pangkat 10 ya, grey-nya. Ya, kita kan punya pupil mata gitu ya. Kalau cahayanya semakin tinggi, pupilnya kita mengecil. Kalau cahayanya kecil, brightness kecil, pupil kita semakin membesar. Jadi sistem visual manusia ini mampu menyesuaikan ya dengan tingkat brightness levelnya. Jadi yang pertama itu brightness, yang kedua di sini adalah kontras atau ya kontras. Kontras ini menyatakan sebaran terang atau lightness-nya ya, dan gelap di dalam sebuah citra. Jadi kontras ini terang gelapnya sebuah citra ya.
Beda ya, bukan brightness ya, berbeda ya. Kecerahan itu berbeda dengan kontras. Citra dengan kontras rendah itu diceritakan oleh sebagian besar komposisi citranya adalah terang atau sebagian besarnya gelap. Pada citra dengan kontras yang baik, komposisi gelap dan terangnya tersebar secara merata. Ya, untuk kontras. Yang berikut tadi brightness, kontras. Yang ketiga di sini elemen dari citra adalah kontur atau kontur ya. Kontur di sini adalah keadaan yang ditimbulkan oleh perubahan intensitas pada piksel-piksel yang bertetangga. Karena adanya perubahan intensitas inilah, maka kita mampu mendeteksi tepi-tepi atau edge ya, objek dalam citra. Ya, jadi nanti kayak misalnya kita pakai pengolahan citra dengan deteksi tepi, pengolahan citra berdasarkan brightness-nya, mungkin pakai GLCM gitu ya, beda-beda ya. Kalau Anda deteksi tepi ya berarti Anda melihat kontur dari ini. Ya tergantung dari objeknya ya. Tergantung dari objeknya. Kalau kita misalkan citranya itu adalah air gitu ya. Kalau dari air berarti kita lebih lihat kepada brightness-nya, kemudian dari elemen brightness dan elemen konturnya ya. Tapi elemen brightness sama elemen kontrasnya ya. Tapi kalau misalkan objeknya itu kita mau melihat besar kecil sebuah objek, maka kita lakukan kita lebih memfokuskan pada elemen objek citra itu atau kontur ini ya. Karena adanya perubahan intensitas inilah mata kita mampu mendeteksi tepi-tepi atau objek dalam citra, ya konturnya ya. Oke, kemudian yang berikut adalah color-nya ya. Jadi brightness, kontras, kontur. Yang keempat di sini adalah warna atau color. Warna adalah persepsi yang dirasakan oleh sistem visual manusia terhadap panjang gelombang cahaya yang dipantulkan oleh objek. Jadi warna itu berdasarkan gelombang cahaya yang dipantulkan dari objek ya. Setiap warna ini mempunyai panjang gelombang yang berbeda. Warna merah mempunyai panjang gelombang paling tinggi, sedangkan warna ungu violet mempunyai panjang gelombang yang paling rendah. Warna-warna yang diterima oleh mata atau sistem visual manusia ini merupakan hasil kombinasi cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda-beda, sehingga ada pengelompokan warnanya ya. Nah, penelitian memperlihatkan bahwa kombinasi warna yang memberikan terang warna yang lebar itu hanya 3, ada red, green, and blue. Makanya ada RGB gitu ya. Kalau persepsi sistem visual manusia terhadap warna itu sangat relatif. Sebabnya apa? Itu dipengaruhi oleh banyak kriteria ya. Salah satunya itu adalah adaptasi yang menimbulkan distorsi. Misalkan bercak abu-abu di sekitar warna hijau akan tampak seperti keunguan ya, karena distorsi terhadap ruang. Atau jika mata melihat warna hijau, itu langsung dengan cepat melihat warna abu-abunya. Gitu ya, maka mata menangkap kesan warna abu-abu tersebut sebagai warna ungu atau distorsi terhadap waktu. Okay, so we have a brightness, contrast, contour, and now color. Next, we have a shape. Shape atau bentuk ya. Shape adalah properti intrinsik dari objek 3 dimensi dengan pengertian bahwa shape merupakan properti intrinsik utama untuk sistem visual manusia. Manusia lebih sering mengasosiasikan objek dengan bentuknya ketimbang elemen lainnya ya, warna misalnya. Jadi pada umumnya citra yang dibentuk oleh mata itu merupakan citra yang dwimatra atau 2 dimensi. Sedangkan objek yang dilihat umumnya berbentuk trimatra atau 3 dimensi. Jadi ada ya citra yang dibentuk oleh visual manusia atau mata di sini 2 dimensi ya sebenarnya, walaupun objek yang dilihat di situ sebenarnya pada umumnya adalah berbentuk 3 dimensi ya. Kalau kita lihat seperti ini, ya tetap visual mata kita ini ya, melihatnya 2 dimensi, gitu, walaupun pada dasarnya itu adalah objek 3 dimensi. Nah, informasi bentuk objek dapat diekstraksi. Jadi, objek ini dapat diekstraksi dari citra pada permulaan pra-pengolahan dan segmentasi citra. Jadi, shape ya. Kalau penelitian saya, tesis,
itu elemen citra yang saya fokuskan itu adalah bentuk atau shape ya. Jadi bentuk fitur dari wajah ya untuk ekspresi. Kalau kemarin itu ada pengenalan ini ya, motif ya, walaupun sebenarnya itu antara kontur, kontras sama apa namanya? Yang ketiga ini untuk kontur ya. Jadi antara tiga elemen itu ya, ada brightness, ada kontras, ada kontur ya. Tapi kalau kita mengambil lebih kepada bentuk ya, untuk bisa mengasosiasikan sebuah objek dari bentuk elemen itu, berarti kita lihat kepada shape-nya ya. Ya, dari shape itu ya intinya semuanya itu nanti ditransformasikan ke dalam bentuk diskrit ya. Ya, kalau tadi kalau kemarin itu penelitian untuk melakukan pengenalan motif kain tenun gitu ya. Itu bisa kita lihat dari segi untuk brightness, konturnya. Kalau kemarin pengenalan ekspresi wajah itu lebih kepada bentuk atau shape-nya. Ya, walaupun kalau misalkan tekstur tanah dan sebagainya berarti harus lebih ke tekstur ya. Nah, ini elemen berikutnya di sini selain shape adalah tekstur ya. Nah, tekstur ini jadi kita sudah punya banyak elemen-elemen dari citra ya. Tadi ada brightness, ada kontras, ada kontur, ada color, ada shape, dan yang keenam di sini adalah tekstur. Nah, itu yang harusnya teman-teman pahami karena dengan memahami elemen citra di sini kita bisa mengklasifikasikan misalkan objek yang kita teliti ini apa. Kalau objek yang kita teliti ini misalkan kemarin kalau saya tidak salah itu ada punyanya siapa? Evi ya, misalkan dia Eugenia ya kalau tidak salah itu dia melihat bibit unggul dari tanaman kacang hijau ya. Ya berarti dia lihat dari intensitas cahayanya ya, dari brightness-nya, dari kontrasnya, kontras dari image tersebut ya. Tapi kalau misalkan kita lihat lagi tekstur mungkin itu ke misalkan untuk permukaan tanah, permukaan objek-objek yang kita mengidentifikasikannya itu berdasarkan tekstur, berarti elemen teksturnya itu yang kita perhatikan ya. Jadi tekstur ini dicirikan sebagai distribusi spasial dari derajat keabuan di dalam sekumpulan piksel-piksel yang bertetangga ya. Jadi tekstur ini tidak dapat didefinisikan untuk sebuah piksel. Nah, tapi secara sistem visual manusia itu pada hakikatnya tidak menerima informasi citra secara independen pada setiap piksel, melainkan suatu citra dianggap sebagai suatu kesatuan yang sama ya. Jadi resolusi citra diamati ditentukan oleh skala pada mata tekstur yang tekstur tersebut dipersepsi ya. Jadi sebagai contoh, misalkan kita mengamati citra lantai berubin dari jarak jauh, maka kita mengerti bahwa tekstur tersebut adalah penempatan ubin-ubin secara keseluruhan, bukan persepsi pola-pola dalam ubin itu sendiri ya. Tapi jika kita kalau amati dengan jarak dekat, maka visual manusia, citra mata kita ini hanya kita menangkap hanya beberapa ubin yang tampak dalam bidang pengamatan, sehingga kita mempersepsikan bahwa tekstur tersebut terbentuk oleh penempatan pola-pola rinci yang menyusun tiap ubin. Jadi ada ada reliefnya ya, naik turun dari sebuah permukaan objek. Okay. So we have 6 elemen ya. Jadi elemen citra kita punya ada brightness, ada kontras, ada kontur, ada color, ada shape, kemudian ada tekstur yang terakhir ya, yang keenam tekstur. Nah, bagaimana sistem pemrosesan citra digital ya? Elemen sistem pemrosesan citra digital ini seperti ini. Dari citra tersebut akan dilakukan digitizer, dari mendigitasi ya, mendigitalisasi
dengan menggunakan komputer digital tersebut, kemudian dapat disimpan pada media penyimpanan dan juga dalam piranti tampilan lain. Apa itu digitizer ya, atau digital image acquisition system ya, akuisisi citra ya gitu ya, merupakan sistem menangkap citra digital yang melakukan penjelajahan citra dan mengkonversi ke representasi numerik sebagai masukan komputer digital ya. Hasil dari digitizer ini adalah matriks yang elemen-elemennya menyatakan nilai intensitas cahaya pada suatu titik ya. Contoh digitizer adalah kamera digital, scanner. Digitizer terdiri dari 3 komponen ya. Terdiri dari 3 komponen, ada sensor citra yang bekerja sebagai pengukur intensitas cahaya, kemudian ada perangkat penjelajah yang berfungsi untuk merekam hasil pengukuran intensitas pada seluruh bagian citra, dan pengubah analog ke digital yang berfungsi melakukan penerokan ya, sampling ya, dan kuantisasi ya. Setelah penerokan harus ada kuantisasi. Oke. Nah, komputer digital ini digunakan pada sistem pemrosesan citra, itu dapat bervariasi dari komputer mikro sampai komputer besar, itu mampu melakukan bermacam-macam fungsi pada citra digital dengan resolusi yang tinggi ya. Piranti tampilan peraga berfungsi mengkonversi matriks intensitas yang merepresentasikan citra ketampilan yang dapat diinterpretasi oleh manusia ya, mata visual manusia. Jadi contoh piranti tampilan ini ya monitor peraga, pencetak atau printer dan lainnya ya. Media penyimpanan ya piranti yang mempunyai kapasitas memori besar sehingga gambar dapat disimpan secara permanen agar dapat diproses lagi pada waktu yang lain. So, ini saja untuk materi kita hari ini. Silakan teman-teman mau bertanya, silakan. Bagi teman-teman bagi teman-teman ya yang mengambil mata kuliah saya, materinya sudah saya berikan. Semoga dengan video penjelasan ini juga bisa memperdalam pembelajaran teman-teman untuk materi kali ini. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di penjelasan materi berikutnya.